Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Sebagai lagi wajib diketahui akan nama ayahda ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula dengan kata setengah daripada ulama bahwa wajib mengetahui akan nama anak bininya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang tersebut di bawah ini bilangannya. Sekalian mereka itu dengan tambah lagi nama-nama 4 sahabat dan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mama sesusunya radhiyallahu anhum. Nah, jadi mengenal Nabi wajib juga mengenal kai abah datuk Nabi. Ulun lihat di dalam kitab Kifayatul Awam, kitab tauhid, nggih. Jadi mengenal Nabi itu ternyata wajib juga mengenal abah kai datuk Nabi. Hukumnya wajib dan wajibnya ittifaq. Ittifaq. Nah, adapun mengenal usul hawasyi, usul itu ke bawah, hawasyi itu bubuhan paman-paman, itu hukumnya wajib juga, cuma halal kias. Oleh karena itu ada bacaannya kata setengah dari ulama aja. Jadi setengah ulama itu berarti setengahnya ada yang kada mewajibkan, setengahnya ada yang mewajibkan. Cuma mengenal abah kai datu Nabi itu bukan setengah lagi, seluruh ulama mewajibkan mengenal. Pinta. Kita lihat ada bulat di tengah lah, tulisannya Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, naik ke atas anak kata halus banget tulisannya. Ayahda kah? Ayahdanya Abdullah. Abdullah anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anak Hashim. Hashim anak oleh Abdul Manaf. Nah, di sebelah ibundanya Aminah, ya kah? Binta atau binti Wahab. Nah, sama itu. Nah, oleh karena itu kita menghafal Aqidatul Awam tuh. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib. Nah, ingin Abdul Manaf juga. Jadi sekali lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisi abah namanya Abdullah. Abdullah diisi abah ngarannya Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib itu siapa Nabi? Siapa Nabi? Kai lah. Kai. Abdul Muthalib itu anak oleh Hashim. Di atas Kai apa? Datu. Hashim itu anak oleh Abdul Manaf. Di atas Datu Anggah kah? Nggih, abah Kai Datu Anggah. Pinta, punya salah dibujurakan. Pinta. Nah, ingin situ wajib tuh. Itu wajibnya fardu ain. Fardu ain. Wajibnya fardu ain. Wajibnya fardu ain tak. Adapun sampai ke atas, sampai ke adenan,
Ada kalau Adnan itu fardu kifayah. Nah, jadi dangarakan ulun mengenal abah kaidatu Nabi pecah dua. Pecah dua. Dangarakan ulun. Mengenal kaidatu Nabi nah itu pecah dua. Nomor satu fardu ain. Fardu ain ini berarti kita hadir seberataan ini berdosa mun kada tahu. Pahamailah. Nah, fardu ainnya inggan mana? Inggan Abdu Manaf. Ulun ulang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abah Sidin nyaringi sedikit. Abah Sidin Abdullah. Kuitannya Abdullah Abdul Muthalib. Kuitannya Abdul Muthalib Hashim. Kuitan Hashim Abdul Manaf. Selesai. Alhamdulillah. Untung tadi sampai Nabi Adam. Ingin situ aja. Itu fardu ain tak. Seberataan mun kada tahu ingin Abdul Manaf berdosa. Itu di kitab tauhid kita tutup sama itu. Nah, pecah yang kedua mengetahui kaidatu Nabi sampai ke adenan itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini kita sarahkan lawan guru aja. Lawan guru, lawan pondokan. Ya Allah, gitu. Ada lagunya tak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Manaf bin Qusay bin Kilab bin. Nah, ada lagi sampai ke atas. Nah, sampai ke Adnan itu hukumnya fardu kifayah. Jadi munya ada di benua satu balad, ada ulama ma'arti'i balad itu kecamatan. Lah, kecamatan. Jadi dalam satu kecamatan, kalau kampung kebanyakan yang berdosa kena. Ya kalau dalam satu balad, satu kecamatan, karena kecamatan tuh biasanya sudah ada QA, kantor urusan agama, biasanya ada apa polsek kah? Sudah ada polisi, ada tempat orang berobat tuh apa ngarannya? Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Biasanya jadi satu kecamatan tuh sudah dikategorikan balad dinta. Jadi jangan kadenan kada hafalnya sampai ke adenan pulang. Karena berdosa sealaman, sebenuaan. Nah, adapun kenal ngaran sampai ke Abdul Manaf itu fardu ain. Lah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Mudahan ingat insyaallah. Insyaallah ingat. Nang kaya Nabi juga 25 wajib tak? Gitu tak. Kada boleh kita mengingkari nang Abdullah Abdul Muthalib Hashim dengan Abdul Manaf itu hukumnya fardu ain. Sampai ke Adnan hukumnya fardu kifayah. Sampai ke Nabi Adam munya tahan silahkan. Gitu lah. Ada nang hafal. Cuma riwayatnya ke Nabi Adam itu riwayatnya kada sahih. Sampai ke Adnan sahih sama itu. Nah, kita sedikit baca manakib. Mudahan kita dapat rahmat insyaallah. Amin ya Allah. Kita mulai Abdul Manaf. Kita supaya dari atas ke bawah lah gitu. Abdul Manaf itu anak ulih Qusay. Jadi Abdul Manaf itu anak ulih Qusay. Jadi Qusay itu kawin beanak. Di anak Qusay itu 3. 1 Abdul Manaf, penuhannya rupanya leh anggah Nabi nih. Anggah atau dianggah kah? Penuhannya. Nah, adingnya Abdul Manaf Abdul Uzza.
Abdul Uzza, adingnya Abdul Uzza Abduddar, bebuhan Abdun beritaan adinta. Abdul Manaf, Abdul Uzza dengan Abduddar. Abduddar berarti Qusay itu beranak lelaki 3 buting, 3 ikong, 3 orang. Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abduddar, 3. Nah cuma di dalam kitab tarikh ternyata Abdul Manaf itu digelar orang Kamarul Batha. Qamar tuh bulan, Al-Batha itu kampung Batha. Batha tuh mana guru? Dinta. Batha itu bu untungnya Mekah, Baitullah, Masjid Mekah. Tarik ke sebelah timur ada namanya perkampungan Ma'la. Wayah ini jadi pekuburan. Orang menyambat Jannatul Ma'la. Inta almarhum guru kita, guru Fadlan kah? Mudahan dapat rahmat di kuburan. Untung sidin lah. Mudahan kita dapat syafaat berkah sidin insyaallah. Jadi dikuburakan di Ma'la. Lain Baki itu di Madinah bu untungnya. Lain Subaikah itu di Mekah juga, cuma arah ke barat. Itu arah ke barat. Jadi arah ke barat, arah ke Laut Merah. Itu ada pekuburan namanya Subaikah. Itu ada 2 haul Subaikah. Kalau Ma'la arah ke timur, kan barat lawannya timur. Kalau Mispalah itu kan arah ke selatan. Sama itu. Jadi Mekah itu 3 pintu gerbang. Jadi Ma'la, Mispalah lawan Subaikah. Nah, Ma'la itu tempat tinggi. Ma'la itu kan ala itu di atas. Ma'la itu artinya tempat tinggi. Cocok diulah pekuburan. Ya Allah, diulah pekuburan. Ibaratnya belahap tuh nyaman. Nah turun pada Ma'la namanya Batha. Ini Batha artinya. Nabi Muhammad ketika haji wada, Nabi Muhammad tuh mau ulah kimah waktu meluntar di Mina nang 11, 12, 13 tah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin mau ulah kimah di Batha. Batha itu kampung Anggah sidin. Kampung Anggah. Siapa namanya? Abdul Manaf bin Qusay. Mudahan sampai ke sana Amir. Masjid Makkah, tarik ke timur Ma'la, turun ke bawah namanya Batha, terus ke arah timur namanya Mina, terus Musdalifah, terus Arafah. Sama itu ulun lihat di dalam manasik haji. Ulun mengajar manasik haji di Darul Hadis, kitab Bukhari, masalah kitabul haji wal umrah. Jadi kita bacai tempat-tempat Nabi umrah haji dah. Itu namanya Batha namanya. Nah jadi disebut Kamarul Batha. Mengapa jadi Abdul Manaf itu disebut Kamarul Batha? Li'anna fi wajhihi nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena di wajahnya Abdul Manaf tadi, Abdul Manaf, di muha Abdul Manaf itu ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu cocok, anu muha tuh berwibawa, muha itu disukai orang, muha itu disegani orang. Nabi Muhammad itu, jangan Nabi Muhammad anggah Nabi Muhammad, ada orang kada sanang lawan sidin haibah. Haibah itu segan. Ibaratnya anak menampar tuh kada bani. Anak menyambat tuh kada bani. Adapun orang ketujuh itu nyata banget mahabbah. Jadi ada mahabbah, ada haibah. Manusia itu kan ada pro, ada kontra.
ada muhib, ada mugdib, ada jempol ke atas, ada jempol ke bawah. Mengapa disebut Qamarul Badha? Karena di muhanya Abdul Manaf bin Qusay ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammadnya. Anggah sidin aja Qamarul Badha gelarnya Qamarul Badha. Bahkan nang betiga beading tah yang paling mulia, paling masyhur dan paling dihormati adalah anggahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan betanding bedesana kada, cuma itu pang keistimewaan Abdul Manaf dibandingkan Abdul Uzza dengan Abdul Dar. Ketiganya anak oleh Qusay. Cuma yang paling harat, paling menonjol adalah Abdul Manaf. Mengapa jadi harat? Ada nur Nabi Muhammad. Kada kawa itu tak? Kada kawa. Kullu syai'in yatasyarraf bi syarafi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu jadi mulia itu berkat mulianya Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi Abdul Manaf itu gelar sidin Qamarul Badha. Bulan-bulan kamar bulannya Badha, karena langkar orangnya, bungas orangnya, berwibawa orangnya, li'anna fi wajhihi nura Muhammadin, karena di dalam wajahnya Abdul Manaf itu ada nur Nabi Muhammad. Nah, ngaran Abdul Manaf tuh namanya Al-Mughirah. Mughirah yang ngaran-ngaran orang bahari itu kayak itu lah. Mughirah itu artinya orang yang maulah cemburu. Mughirah, siapa yang cemburu? Orang-orang yang kada senang lawan sidin. Itu tak Mughirah. Girah itu kan cemburu. Mughirah itu orang yang maulah cemburu. Jadi orang bahari itu maulah ngaran tuh tapak ulannya luar biasa. Itulah dia tuh Nabi namanya Abdul Manaf. Anggah kata dia anggah. Nah, turun siapa? Hashim. Ada kalau Hashim. Abdul Manaf ini kawin. Yang bisa memanahakanlah Abdul Manaf itu anak sidin 4. Ya kah? 4. Anak Abdul Manaf pulang. Anak tadi anak Qusay. Ini anak oleh Abdul Manaf. Abdul Manaf ini anak sidin 4. 1 Hashim. Berarti Hashim ini penuhannya juga. Kemudian Al-Muttalib. Al-Muttalib. Kemudian Abdus Syamsin. Kemudian Naufal. Ulun-ulang. Hashim. Sudah. Al-Muttalib, Abdus Syamsin dengan Naufal. Itu Naufal. Itu ada ulama ini menyebutkan Hashim dengan Al-Muttalib. Ada kalau Hashim itu ibaratnya kakak beading termasuk sarantang saruntung. Jadi Hashim dengan Muttalib ini model ibaratnya beda sanak tuh agak rapat dibandingkan Abdus Syamsin dengan Naufal. Abdus Syamsin itu rapatnya ke Naufal. Model beda sanaknya sama itu. Kalau Hashim itu rapatnya ke Al-Muttalib. Mudahan paham. Gitu. Oleh karena itu ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, innama banu Hashim wa banul Muttalib syai'un wahid. Banu Hashim itu keturunan Hashim. Wa banul Muttalib keturunan Muttalib. Itu syai'un wahid, itu seperti satu. Oleh karena itu Imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu sidin menjadikan makam zakat itu adalah Bani Hashim dengan Bani Muttalib.
Bani Hashim dengan Bani Muthalib. Itu makam zakat. Mengapa yuk jadi padahal dengarkan ulang. Padahal datuk Nabi siapa? Kan anak Abdul Manaf berapa? 4. Hashim, Muthalib, Abdul Syamsim, Naufal. Nabi Muhammad pintangan yang mana? Hashim. Cuma mengapa Muthalib kabuat di dalam Hashim? Muthalib ini membantu menggaduh anaknya si Hashim. Sama itu. Hashim itu mati lagi berisi anak yatim tuh digaduh oleh Muthalib. Ganal jasanya Muthalib ini ganal. Juga menggaduh anak kemanakan dinta. Jadi Nabi Muhammad tuh mengganang jasa Muthalib karena kai Nabi bukan kai datuk di bawah anggah ya. Kalau itu Hashim itu bedasanak lawan Muthalib. Bahari ada Gusti bailang ke abah guru. Ini kisah juga nih, mulut ke mulut bailang ke guru. Yang bailang nih Gusti bebuhan Gusti dinta. Jadi abah guru nih luar biasa memuji lawan bebuhan Gusti. Artinya kami bebuhan arsyadiyah, bebuhan pelampaian berterima kasih lawan bebuhan detu ikam. Karena kan yang menyekolahkan detu pelampaian ke Makkah bebuhan Gusti, bebuhan kerajaan. Mun kada disakolahkan kan kada beilmu. Bima ja'alimta, mengapa engkau alim? Bi abin ganiin, karena abah nang maungkose. Di dalam kitab Taklimul Muta'alim tuh dintu. Jadi abah guru tuh ingat jasa orang. Jadi Gusti menghormati keturunan detu pelampaian menghormati bebuhan Gusti. Karena Gusti ini jasanya ganal juga. Nah, pegerak menyekolahkan detu pelampaian sampai ke mana? Sampai ke Makkah, sampai ke Madinah. Mudahan paham. Latan sawul fadla bainakum. Jangan lupakan jasa orang terhadap kamu. Gitu. Padahal ayat latan sawul fadla bainakum itu ayat itu masalah ayat kawin, masalah berpisahan laki bini. Agama kita kadang melajari berapa tahun kawin, apalagi sawat berenak, apalagi sawat bercucu, berpisahan umpama, lalu timbul buruknya aja lagi. Ya terkadang orang berpisahan tuh buruknya aja lagi. Kada ingat nang rancak membawa mami ayam. Ya Allah, kada ingat memang ditukarakan baju galang. Gara-gara nang apakah laki terbenting bini. Paham lah. Ya Allah. Lalu timbul nang membentingnya lagi. Kada ingat jasa laki itu banyak bener. Latan sawul fadla bainakum. Jangan lupakan jasa laki kepada bini, jangan lupakan jasa bini ke laki. Bini gin banyak jasa. Agama Islam tuh dintu. Padahal ayatnya tuh ayat masalah kawin tuh. Cuma kau aja dikias-kias. Dintu tuh mengapa kita membaca manakib? Supaya menganang-anang jasa peguruan kita. Ya Allah. Nah, kita nih mengapa membaca manakib si Saman? Bari punya manakib si Saman. Karena di tu pelampaian guru sidin si Saman. Itu aja jawabannya kadang ngalih kada. Jaka selain Syekh Saman, murabi mursid sidin nang membimbing masalah ruhani sidin. Barangkali kita di Banjar nih lain Syekh Saman manakibnya. Ulun pernah ditakun orang, ada kajar maaf aja manakib si Saman kadedaka wali jar si Abdul Qadir Jailani, Hasan Basri, Imam Ghazali, Imam Nawawi, banyaknya wali. Jawabannya kadang ngalih. Kita Banjar ini kan berkat datu pelampaian.
Ya Allah, lawan anak cucu-cucu dia tuh pelampaian nah hambur dakwah. Tidak kita kada tahu di perukunan. Nah dinta. Jadi wajar benar dia tuh pelampaian membaca manakib paguruan. Ya Allah, latan saul padla bainakum. Din tujuan Nabi kita Muhammad. Padahal Mutalib itu kan hitungan dia tuh juga cuma dia sanak. Dia tuh cuma mengapa Nabi Muhammad berucap innama Banu Hashim wa Banu Mutalib sayun wahid, karena si Mutalib itu yang menggaduh anak Hashim. Mudahan paham. Sebagaimana abah guru sekumpul berterima kasih lawan bebuhan Gusti, karena bebuhan Gusti lah yang menyekolahkan dia tuh lampaian anu saling mudahan paham lah itu tak kita menghendaki dintuju orang laki bini itu nah kada menghendaki pang berpisahan laki bini, cuma seandainya terjadi berpisahan jangan tinggal buruknya, kebanyakannya tinggal buruknya. Yang baik-baiknya tuh kayaknya terselukut. Jadi orang baharin apa ya, panas setahun hujan sehari guru satitik satu matanya anu panas setahun itu nah sekalinya hujan sehari ya selesai panas setahun hilang. Nah dinta anu jangan ingatakan banyak jasa orang. Nah dinta mudahan paham, amin ya Allah. Nah itu siapa teh Hashim Hasim itu gelar ngaran sidin Amrun. Mengapa disambat Hashim? Coba kita lihat. Li'annahu kana yahshimu as-sarid lidhaifi wan nasi. Karena Hashim itu katuju hasyama yahshimu membagi-bagi asarit bubur gandum nang bercampur kurma, bercampur gula habang, bercampur madu, namanya sarid. Nah didetak atau pakai daging bericik-ricik, paham? Itu namanya sarid. Nya kejadian di Mekah itu kemarau landang, kemarau itu nah. Jadi banyak orang kelaparan. Hashim ini orangnya pemurah. Sidin buka ke mana? Ke Syam. Tukar gandum banyak, berapa karung gandum ditukar sidin kakak tuh model kayak manisan supaya apa yo ibaratnya bubur tuh nyaman gitu nah. Nah dinta sampai ke Makkah dimasak dibagi lawan orang Makkah sampai orang Makkah tuh beberapa hari kanyang-kanyang. Disitulah orang Makkah mengiau Ammar itu angarasin Amrun. Lalu Hashim itu orang yang ketujuh membagi bubur. Ini dalil menunjukkan datuknya Nabi Muhammad kadedenang pamalarnya deda. Mudahan kita pemurah. Ulun melihat di dalam kitab mengapa Quraisy itu disebut Quraisy. Quraisy itu diambil karasa. Karasa itu maknanya fatasha. Fatasha itu ketujuh memeriksa. Jadi memeriksa orang yang datang ke Makkah, hendak berhaji, makankah sudah? Kami belum makan. Nah, beres, nah gandum. Itu datu Nabi Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi Muhammad itu pemurah, termasuk Hashim. Jadi pian catat di pinggir, Hashim itu artinya orang yang membagi bubur. Ketujuh pang bagi bubur. Itu pemurah dia tuh Nabi Muhammad tuh pemurah. Dinto cocok bisi buyut alim tuh cocok. Bisi dia tuh alim anak cucu buyut tuh Nabi Muhammad tuh cocok. Nah dinto. Ulun melihat di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, barang siapa jar menghendaki anak atau cucunya atau buyutnya alim, maka hendaklah jangan pamalar lawan orang alim.
Jazaul amal tuh bijinsil amal. Jadi kita tuh membelikakan sandal guru. Nggih. Satu, memang kita menghormati orang alim. Yang kedua, bulik berakahnya tuh mudahan anak cucu kita alim kayak sidin kayaknya. Sama itu. Ini sok acuh lawan guru. Sok acuh, sombong. Anu model kayak hormat kah kada kah? Anu sama ini dangarakan ulun menghormati orang alim tuh kada papa ai kaina anak cucu saurang mudahan alim. Sudah paham? Inya man amila salihan tuh pali nafsi. Siapa beramal salih itu kembalinya diri sendiri. Anak itu hukum diri kita. Cucu itu hukum kai. Mudahan paham bandir ulang. Inta. Jangan sok acuh, sok kada hormat. Anu karena anak cucu kada alim. Mudahan paham bandir ulang. Nah dinto, itulah ngarannya Hashim. Dinto. Jadi Hashim tuh gelar. Nah, jadi Abdul Manaf sudah, Hashim sudah. Turun ke bawah. Siapa pulang? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapanya Nabi? Kai. Abdul Muthalib tuh kainya Nabi. Nah, Abdul Muthalib itu nggih anak uli Hashim. Hashim ini sawat beranak 2 ikung. Imbah tuh meninggal Hashim. Sin mati anom. Cuma sawat bertinggal anak 2. Siapa? Anak Hashim. 1 Abdul Muthalib. Yang kedua Asad. Asad tuh singa. Ya orang bahari itu mangaran jaga-jaga gitu, Asad. Nah, si Asad itu diisi anak namanya Fatimah. Si Asad tuh ngarannya Fatimah. Hashim beranak siapa tadi? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu anak sidin banyak, termasuk Abdullah, Hamzah, Abbas, ya kah? Abu Lahab. Itu termasuk Abu Talib. Nah, Abu Talib itu kawin lawan Fatimah. Kawin berapa buntang? Abah sama Abah beda sanak. Coba dengarakan ulun Hashim. Hashim tukang bagi bubur. Hashim itu diisi anak 2 sawat meninggal sih den. Pertama Abdul Muthalib, yang kedua Asad. Si Asad itu beranak babinian. Babinian namanya Fatimah. Abdul Muthalib itu anak sini banyak. Termasuk Abdullah, termasuk Abu Talib. Nah, Abu Talib itu kawin lawan Fatimah. Kawin apa ngarannya? Besapupu sekali. Abah sama Abah beda sanak, karena kan Abdul Muthalib beda sanak lawan Asad. Fatimah itu kawin lawan Abdul Muthalib. Iya anaknya Sayyidina Ali. Sudah paham? Anaknya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu diisi mama ngarnya Fatimah binti Asad binti Usud. Nyata diisi abah Abu Talib bin Abdul Muthalib. Mudahan paham. Ada kegampangan. Ini kula Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad tuh sayang lawan Fatimah. Jadi Sayyidina Ali itulah mama Fatimah, bini Fatimah binta Nabi Muhammad. Diisi mama Fatimah binti Asad. Bininya Abu Talib. Bisa karena dicoret-coret lah di kertas gitu. Ulun ulang sekali lagi Hashim berapa bisi anak? 2. Pertama Abdul Muthalib, kedua Asad. Nabi Muhammad pintangan mana? Pintangan Abdul Muthalib, bukan pintangan Asad.
Nah cuma si Asad ini ya kan diisi anak namanya Fatimah. Abdul Muthalib diisi anak banyak, di antaranya paman Nabi Muhammad Abu Thalib. Abu Thalib ini kawin lawan Fatimah, maka lahirlah Sayyidina Ali. Paham? Nah, Sayyidina Ali kawin lawan anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinta. Nah, cuman yang kita sahin Abdul Muthalib sama ini. Abdul Muthalib itu kai Nabi. Orang mengiau Syaibatul Hamdi. Syaibah itu uban. Hamdi itu artinya pujian. Dinta. Ada dua riwayat mengapa Abdul Muthalib itu disebut Syaibatul Hamdi. Satu, lahir dasar behuban. Jadi lahir tuh behuban, cuma hubannya sebuting. Nah, dinta. Yang kedua, ada yang memadahkan tapaulan. Mengapa gerang? Mudahan panjang umur, katamu beuban. Mudahan panjang umur. Jangan kayak Abah Hashim mati lagi anum. Maka disebut namanya Syaibatul Hamdi. Nah, ditata. Ngaran sidin ada, ngaran sidin Amir. Sama ini Abdul Muthalib itu lahir di Madinah, buuntungnya lahir di Madinah. Anak siapa tadi? Abdul Muthalib Hashim. Hashim ini orang Mekah, berdagang ke Syam. Sekalinya di tengah lorong tak kawin lawan orang Madinah, Bani Najjar, namanya Salma. Ya Nabi kita ke Madinah tuh ya, ke Bani Najjar itu kampung bini dia tuh ya kalau Hashim. Jadi beanak Muthalib, beanak Abdul Muthalib. Padahal ngaran sidin Amir. Ketika meninggal wafat, datang siapa? Si Muthalib. Muthalib apa lawan Hashim? Beda sanak. Menggaduh anak kemanakan. Dah, ambili dah. Dari Madinah ambili ke Mekah. Apa dia sanak mati di Madinah? Dinto ambili bawa ke Mekah. Jadi jar urang Mekah siapa nih? Kakanakan halus. Abdi itu anakku. Ujar si Muthalib. Kan Muthalib beda sanak lawan Hashim. Hashim mati, betinggal anak tadi. Abdi anakku. Mulai disitulah orang mengiau Abdul Muthalib. Artinya anak si Muthalib. Padahal anak Hashim, bukan anak Muthalib. Cuma seorang menggaduh, maka disebut Abdul Muthalib. Mudahan paham. Inilah Nabi Muhammad keingatan jasa Muthalib. Banu Hashim wa Banu Muthalib syai'un wahid. Itu di kitab. Mudahan kita jangan melupakan kebaikan orang. Amin. Salah sedikit terbakar sunyaan. Itu orang belajar kayak Tuhan. Coba decing Tuhan, munyata banyak amal baik, ya kah? Kalah amal jahat, surga neraka. Surga neraka. Surga asal terbanyak amal baik. Kalau kita lain, decing kita lain. Setahun orang baik, sehari aja hujan. Napa kata banting bini? Dilaporkan ke polisi, nah mulai ada parak. Model apa ya model? Kita nih kada kayak Tuhan decingnya. Model dapatnya jahat sekali itu nah. Model kayak neraka jadinya. Padahal kan dipikir-pikir masih banyak napa? Masih banyak baik. Tuhan aja ada bisi deceng. Ya Allah, ini seimbang nih. Tak berat amal baik saikit ya tebar surga. Ini kada amal baik banyak
Sedikit amal jahat. Kalau kita tuh neraka tuh, jangan kita jadi Tuhan. Cucuk kada mau jadi Tuhan. Kita nih hukum kita rimba jahat. Yang jahatnya sama ini. Ada orang tak kalahi lawan orang. Ada berewaan nih. Yang jahat tuh sampai ke anak cucu, sampai anak cucu keluarga kada direwai. Kenapa gerang hubungan kita nih model apa? Ya model ikam jar jangan kasih to. Itu anak penjahatnya tak. Marasnya nang anak tak umpat-umpat juga kada direwa. Padahal nang tahwal kuitannya aja. Jahatnya kita toh. Tuhan ndak. Abah jahat, anak baik. Anak kada dihukum dengan kejahatan kuitan. Mudahan paham. Kalau kita hukum kita sunyaan karena hukum seikong jangan jahat. Mudahan paham. Nah, ditata. Nah, sudah disebut namanya Syaibatul Hamdi. Abdul Muthalib menggaduh kada lawan Nabi. Menggaduh 2 tahun sawat. Ketika 6 tahun meninggal mama, digaduh oleh Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun meninggal kai. Ya Allah, 6, 7, 8, 2 tahun. 2 tahun. Dalam 2 tahun itu pernah kejadian. Itu kejadian apa? Di Makkah itu kemarau. Kada sing hujanan. Datang ke Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, pian kepala suku. Kayak apa nih hujan nih? Kada ada hujan nih. Maras unta macam-macam. Kada sing minuman. Karing sumur. Waktu itu Abdul Muthalib mengangkat Nabi kita Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu kisaran antara 7 ke 8 tahun. Diangkat Abdul Muthalib, ya kan? Gitu tak? Atau boleh juga riwayat lagi kekanakan boleh juga. Artinya sebelum meninggal mama. Berarti bayi bisa juga. Lalu diandak ke dinding Baitullah. Iba diandak ke dinding Baitullah, berdoa Abdul Muthalib, ya Allah ya Rabbi, berkat cucu ulun Muhammad ngarannya, tolong hujanakan. Hari itu hujan lebat luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdul Muthalib aja tawassul lawan siapa? Lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum jadi nabi, belum jadi rasul, belum. Sudah irhasnya luar biasa. Nah, nah itulah Abdul Muthalib. Turun ke bawah. Siapa pula? Abdullah siapanya Nabi? Maunya kada tahu terlalu banget. Kuitan Nabi. Abdullah ini gelarnya Misbahu Makkah. Rupa bungas bener. Cuma di kitab itu bukan rupa aja dibahas. Karena Abdullah ahsana rajulin fi Quraisy khalqan wa khuluqan. Rupa bungas, kelakuan bungas. Maka orang menyambat Misbahu Makkah, lampunya kota Makkah. Nah, dia kata. Cuma Wahab nih pintar. Tahu Wahab? Abahnya Aminah. Ulun melihat di dalam kitab Nuzhah, Wahab itu ahli firasat. Kayak Nabi, pintangan mama. Sidin tuh ahli firasat. Sidin tuh melihat di Abdullah itu ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Jadi berucap ke bini, "Deng, umanya apa? Kita bisi anak Aminah tuh. Kayak apa kita kawin akan lawan si Abdullah, anaknya Abdul Muthalib." Nah, pagerang kak, aku melihat pada dirinya Abdullah itu mengandung nurnya luar biasa. Aku melihat. Lalu ditawarakan, itu di kitab ditawarakan, Abdul Muthalib, kami Bani Zahrah, kan Aminatus Zahrah, kami dari Bani Zahrah, kami hakunlah mengawinakan Abdullah anak ikam lawan anak kami Aminah.
Jadi ujar Abdul Muthalib munyahakon seadanya ayuja minta kawin pundukan nih. Ya Allah, cuma dilihat pundukannya jadi wali mah jangan. Malik kasap sudah, mintuhan nih kasap. Sekali diambil kada jadi wali lagi. Berarti kada kasap ngarannya. Kalau Wahab dia ser cerdas, ser pintar. Lalu kawin Aminah lawan Abdullah, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan paham insyaallah. Maka berpindahlah nurnya Nabi Muhammad dari Abdullah berpindah kepada rahim Aminah. Inilah sedikit manakib datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah bahaji. Mudahan anak cucu kita saleh salihah. Yang penting mudahan mati husnul khatimah. Amin.